Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya Pak Pendeta. Mengapa banyak pendeta hanya mengkhotbahkan perpuluhan berdasarkan Maleakhi 3 dan tidak pernah menyinggung Ulangan 26 ayat 12? Apakah karena ketidaktahuan atau karena pura-pura tidak tahu? Terima kasih Pak Pendeta buat atensinya. Ya, memang Maleakhi pasal 3 itu adalah ayat yang bicara persepuluhan. Kalau itu dikhotbahkan baik, tapi kalau saudara tanya, mengapa banyak pendeta tidak pernah menyinggung Ulangan 26 ayat 12? Ulangan 26 ayat 12, apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Nah, saya tidak tahu alasannya mengapa mereka tidak menyinggung. Kalau mereka, saya tidak pernah menelitinya, tidak pernah mengikuti khotbah-khotbah mereka. Nah, apakah benar mereka tidak pernah menyinggung Ulangan 26 ayat 12 ini? Tapi pada saat saya membahas, bahkan saya menulis buku tentang persembahan persepuluhan, saya jelas juga menyinggung ayat ini, ya. Nah, kenapa tidak menyinggung? Apakah mereka tidak pernah tahu? Ya mungkin saja tidak tahu, satu. Atau tahu, tapi tidak mau menyinggung. Mungkin karena dianggap bahwa dari ayat ini persembahan persepuluhan kepada orang Lewi, kepada orang asing, anak yatim, dan kepada janda. Lalu berpikir bahwa wah, ini ayat ini bilang persepuluhan juga kasih kepada janda-janda, yatim piatu. Nah, kalau ini dikhotbahkan lalu jemaat kasih persembahannya kepada janda-janda, pendeta-pendeta kebagian apa? Berarti kita tidak kebagian lagi. Maka yang diumbar-umbar, yang dikhotbah-khotbahkan terus itu adalah bahwa persepuluhan itu miliknya para hamba Tuhan. Saya sendiri tidak melihat bahwa ayat ini itu menunjukkan bahwa persembahan persepuluhan bisa langsung diberikan kepada anak yatim atau janda-janda atau orang asing. Tidak. Dari banyak ayat, kita bisa lihat bahwa persembahan persepuluhan itu memang diatur untuk diberikan kepada gereja. Itu adalah tanggung jawab. Kenapa disebut gereja? Itu adalah kontekstualisasi. Karena dalam perjanjian lama, ada banyak ayat menunjukkan bahwa persembahan persepuluhan itu diberikan ke rumah Tuhan. Ke bilik-bilik rumah Tuhan. Artinya ke bait Allah. Satu tempat. Kenapa satu tempat? Karena zaman dulu kan bait Allah kan cuma satu. Ya. Tapi dalam konteks pada perjanjian baru, maka persembahan itu bisa diberikan kepada gereja. Gereja ada banyak. Terserah mau gereja mana, yang penting gerejanya benar, tidak gereja sesat. Nah, tapi saya juga tidak setuju kalau dibuat aturan bahwa persembahan persepuluhan itu menjadi milik pendeta. Jadi seluruh jemaat berikan persembahan persepuluhan itu menjadi hak pendeta, menjadi milik pendeta. Saya tidak setuju seperti itu. Ya, karena walaupun orang Lewi banyak, tapi umat Israel itu memberikan persembahan persepuluhan ke bilik-bilik rumah. Artinya ke bait Allah. Nanti baru di bait Allah dikelola untuk kehidupan orang-orang Lewi ini. Nah, operasional pelayanan gereja ini tidak hanya makan minumnya pendeta. Tidak. Tapi itu juga untuk operasional pelayanan yang lain. Kehidupan para hamba Tuhan itu hanya salah satu dari sekian banyak yang harus dilakukan. Ya. Jadi menurut saya persembahan persepuluhan adalah tanggung jawab orang Kristen kepada gereja seturut dengan di perjanjian lama persembahan persepuluhan diberikan kepada rumah Tuhan. Nah, tentang ayat ini bukan berarti bahwa persembahan persepuluhan langsung diberikan kepada orang asing, anak yatim, dan kepada janda. Nanti bertentangan dengan ayat-ayat yang tadi saya sebutkan itu. Lalu dikatakan di sini supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu. Nah, jadi ini kelihatannya lebih mengarah pada semua persembahan persepuluhan itu diberikan kepada rumah Tuhan. Dari rumah Tuhan itu diatur untuk pelayanan segala macam hal. Termasuk di dalamnya adalah pelayanan kepada orang asing, pelayanan kepada orang miskin, terhadap yatim piatu, dan sebagainya. Dengan kata lain, kita bisa melihat bahwa ini cocok dianggap sebagai, misalnya dalam konteks sekarang ya, ini diberikan pada gereja, lalu gereja membuat acara di mana mempergunakan persembahan persepuluhan juga itu untuk memberikan makan kepada orang asing, kepada orang janda, yatim piatu, orang miskin, dan sebagainya.
Jadi menurut saya ayat ini tidak mengajar kita bahwa kita boleh langsung memberikan kepada orang-orang miskin. Kalau ada gereja yang perhatikan orang miskin, saudara salurkan ke sana. Tapi kalau gereja hanya menggunakan persembahan-persembahan hanya untuk pendeta, hanya untuk makan pendetanya saja, ya pendetanya tambah hari tambah kaya raya, ya kalau hanya seperti itu atau uang dipergunakan secara tidak benar, nah saudara bisa mencari gereja yang betul-betul memperhatikan pelayanan-pelayanan termasuk pelayanan terhadap orang miskin dan arahkan ke sana. Ya. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Yayasan Karya Bakti Esra Soru atau disingkat KABES hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik. Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Esra Alfred Soru di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil serta setia kepada ajaran yang alkitabiah dan melayani secara holistik. Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang alkitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah, terutama ke pelosok-pelosok, serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal, dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan Kristiani yang bersifat holistik. Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami, khususnya melalui dukungan dana, maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esra Soru melalui nomor berikut ini. Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Tuhan Yesus memberkati.